Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya mungkin akan menanggapi komen yang masuk yang mungkin belum saya tanggapi atau juga memperjelas tanggapan saya kepada komen-komen yang sudah saya tanggapi. Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah memberikan komen setiap saya mengupload video, baik bagi yang mendukung, mengapresiasi saya, menyemangati saya, maupun yang mencaci, memaki, mencela, mengkritik, bahkan menyalah-nyalahkan saya. Semua itu saya ucapkan terima kasih, karena saya yakin itu adalah bentuk perhatian sobat-sobat semua kepada saya. Sobat-sobat yang salah memahami perkataan saya, ya, saya sering mengatakan, ya, jangan berhenti pada ulama, akan tetapi harus sampai juga kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, ini banyak mengartikan bahwa saya tidak melalui ulama, tidak melalui para sahabat, akan tetapi langsung kepada Allah dan Rasulnya. Sobat-sobat, tentu saja hal ini sangat tidak mungkin dilakukan. Yang saya maksud adalah kita tetap melalui ulama, membaca buku-buku para ulama, kitab-kitab para ulama. Akan tetapi semuanya itu harus kita koreksi, harus kita ukur kebenarannya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Saya tetap membaca buku para ulama. Saya ini mendapat pemahaman-pemahaman memang kebanyakan dari membaca. Kebanyakan saya dapatkan secara otodidak. Dan perlu sobat-sobat catat, pemahaman saya tidak terikat kepada organisasi apapun, dan tidak juga terikat kepada gerakan apapun, termasuk manhaj-manhaj yang ada. Semua saya baca. Dari organisasi apapun saya membacanya. Meskipun tentu tidak seluruhnya, karena keterbatasan waktu. Dan gerakan-gerakan juga saya amati, saya baca bagaimana pemahaman mereka. Begitu juga dengan manhaj-manhaj yang ada. Karena setiap organisasi, setiap gerakan, setiap manhaj itu ada plus minusnya. Nah, maka saya punya pemahaman, tentu saja saya kaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, sobat-sobat, karena saya tidak terikat, maka saya ambil yang menurut pemahaman saya ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Saya tidak berhenti kepada ulama, karena walau bagaimanapun seorang ulama, alim bagaimanapun, tinggi ilmunya bagaimanapun, dia tetap manusia. Dia pasti punya kesalahan, pasti mengalami hilaf.
Ya maka beberapa imam mazhab mengatakan, mengingatkan, ini mazhabku. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silahkan diambil. Kalau tidak, tinggalkan. Imam mazhab sendiri mengatakan seperti itu. Dan mereka tidak maksum, tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Bahkan jangankan ulama, sobat-sobat, Nabi saja sebenarnya tidak maksum. Beliau dimaksumkan oleh Allah. Kita ingat ketika Nabi mengharamkan madu di surat At-Tahrim, dan Allah menegurnya karena Nabi mengharamkan madu yang sudah halal, dan Allah menegurnya. Di surat Abasa, Nabi bermasa muka dengan Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Allah langsung menegurnya. Dan Nabi salah dalam memberi petunjuk bagaimana menanam kurma. Nah, Nabi pernah salah. Nah, maka akhirnya Nabi berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, jadi sobat-sobat, saya bisa mengambil pendapat dari manapun selama menurut hemat saya, pemahaman saya, inilah yang sesuai menurut Allah dan Rasul-Nya. Karena permasalahan kita, termasuk dalam masalah agama, tidak berhenti 14 abad yang lalu. Tidak berhenti pada ulama-ulama terdahulu. Tidak juga berhenti pada ulama-ulama di masa sekarang. Kita harus menggunakan akal pikiran kita. Maka Allah beberapa kali di ujung ayatnya mengatakan, afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berakal? Afala yatafakkarun? Apakah kamu tidak berpikir? Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.